Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, tidak ada yang tahu virus COVID-19 ini kapan akan musnah. Bahkan ada prediksi, virus ini akan ada sampai 100 tahun ke depan. Bagaimana sesungguhnya mengantisipasi segala hal yang baru di kehidupan kita? Saudara, berikut informasinya. Pemerintah mengklaim angka positivity rate atau rasio positif COVID-19 di Indonesia sudah jauh menurun. Pada 18 September bahkan angkanya mencapai 1,6%, jauh di bawah standar Badan Kesehatan Dunia WHO yakni 5%. Rencana persiapan hidup berdampingan dengan wabah pun digaungkan setelah sebelumnya percepatan vaksinasi dilakukan. Karena kita tahu bahwa COVID ini tidak mungkin akan hilang, dan oleh sebab itu kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan COVID. Pandemi, sebuah istilah bagi wabah penyakit yang terjadi secara serempak di seluruh dunia. Penularannya seringkali tak bisa dikendalikan, sehingga membuat rumah sakit dan tenaga kesehatan kewalahan. Badan Kesehatan Dunia WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi pada 9 Maret 2020. Sementara itu, endemi merupakan istilah bagi penyakit yang muncul di daerah atau negara tertentu. Tingkat penyebarannya dapat diprediksi, upaya penanggulangannya bisa dikendalikan. Contoh dari endemi saat ini adalah demam berdarah, malaria, hingga tuberkulosis alias TBC. Menurunkan laju penularan. Bahasa Inggrisnya teman-teman pasti udah dengar, flattening the curve. Jadi tujuan akhir dari pandemi bukan menghilangkan virusnya, karena nggak mungkin. Virus itu ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 50 tahun. Ya. Tapi yang penting buat kita bisa mengontrol pandemi ini kalau kita bisa flattening the curve. Bahasa saya mengurangi laju penularan. Ancaman akan terus ada. Hidup baru adalah niscaya. Aplikasi Peduli Lindungi konon hadir untuk menjembataninya. Bisa? Aplikasi Peduli Lindungi disebut terinspirasi oleh aplikasi Trace Together milik Singapura. Jika Peduli Lindungi menggunakan telepon genggam, Trace Together memantau penyebaran COVID-19 melalui telepon dan gelang. Fitur dalam telepon untuk orang sehat mirip Peduli Lindungi, dan gelang digunakan bagi orang yang tengah isolasi mandiri. Yang membedakan soal penegakan hukumnya. Singapura, yang menarik, mereka itu menggerakkan relawan juga. Mereka itu tugasnya adalah melakukan pengawasan di tempat-tempat publik. Kemudian mereka melihat orang comply tidak atau patuh tidak pada aturan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak. Sekali lagi yang tadi dibatasi 8 orang, lebih dari 8 orang, maka dia akan ditegur. Kalau ditegur mereka tidak mau memenuhi, maka kemudian dia foto. Nah, foto itu langsung petugas polisi datang, orang itu denda $300 Singapura kalau melanggar protokol kesehatan, misalnya tidak menggunakan masker. Kalau orang itu kedua kali melakukan pelanggaran yang sama, maka dendanya dinaikkan 2 kali lipat, jadi $600. Kini tak ada pilihan. Aplikasi Peduli Lindungi harus digunakan. Teruslah mengkritisi apabila ada yang perlu diperbaiki, hingga menuju hidup baru yang akan bersama kita jalani. Saudara, hidup baru, kebiasaan baru, segalanya serba baru terkait dengan aktivitas kita. Hal yang tidak pernah kita bayangkan terbersit sedikit pun pada masa-masa sebelumnya. Virus ini mungkin ada hingga 100 tahun ke depan. Tidak ada jalan lain selain hidup berdampingan. Cara baru jadi kebiasaan, ikhtiar dan waspada jadi tumpuan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.